Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku etis dalam melakukan interaksi baik dalam tim maupun kolaborasi antar organisasi. Di dunia kerja maupun organisasi, kemampuan saja tidak cukup. Cara kita bersikap dan berinteraksi itulah yang menentukan apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Nah, disinilah ada 5 poin yang dapat kita jelaskan. Yang pertama, pengertian perilaku etis. Yang kedua, pentingnya perilaku etis dalam tim. Yang ketiga, bentuk perilaku etis dalam tim. Keempat, perilaku etis dalam kolaborasi antar organisasi. Dan yang kelima, cara menerapkan perilaku etis. Selanjutnya, ada pengertian perilaku etis. Perilaku etis adalah cara kita bertindak sesuai dengan nilai moral, norma, dan aturan yang berlaku. Singkatnya, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pentingnya perilaku etis dalam tim. Ada 4. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, mengurangi rasa konflik. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan produktivitas. Kenapa sih perilaku etis itu penting, terutama dalam sebuah tim? Karena tanpa etika, kerjasama tidak akan berjalan dengan baik. Perilaku etis bisa membangun kepercayaan antar anggota tim, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan tentunya membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Bayangkan kalau dalam satu tim tidak ada rasa saling menghargai, pasti akan mudah terjadi konflik, salah paham, bahkan bisa merusak hubungan satu sama lain. Tim yang kuat bukan cuma soal skill, tapi soal saling menghargai dan menjaga etika. Selanjutnya, bentuk perilaku etis dalam tim. Beberapa contoh yang bisa disampaikan. Di dalam tim ada beberapa contoh perilaku etis yang sederhana tapi sangat penting, yaitu ada 5. Yang pertama, saling menghargai. Kita harus bisa menghormati pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, komunikasi yang jujur dan terbuka. Jangan menyembunyikan informasi penting atau berbicara di belakang. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap anggota tim harus menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak saling melempar kesalahan. Yang keempat, tidak egois. Dalam tim, kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. 5. Menjaga sikap agar tidak menjatuhkan orang lain. Selanjutnya, perilaku etis dalam kolaborasi antar organisasi. Selain dalam tim, perilaku etis juga sangat penting dalam kolaborasi antar organisasi. Dalam hal ini, kita tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga nama organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, yang pertama, profesionalisme, seperti tepat waktu, menjaga sikap, dan menepati janji. Yang kedua, menjaga kepercayaan. Jangan sampai kerjasama yang sudah dibangun justru rusak karena sikap yang tidak jujur. Selanjutnya adalah yang ketiga, transparansi, yaitu terbuka dalam menyampaikan tujuan, peran, dan hasil kerja. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting, kita harus menghormati budaya atau cara kerja organisasi lain, karena setiap organisasi pasti memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda. Selanjutnya, cara menerapkan perilaku etis. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan perilaku etis dalam kehidupan sehari-hari? Ada 5 cara. Yang pertama, biasakan berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, dengarkan orang lain. Yang keempat, pegang komitmen. Dan yang kelima, introspeksi diri. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti berpikir sebelum bertindak, berbicara dengan sopan, mau mendengarkan orang lain, serta bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Intinya, perilaku etis bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai orang lain
dalam menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi tadi. Bisa kita simpulkan bahwa perilaku etis adalah kunci utama dalam membangun kerjasama yang baik dalam tim maupun antar organisasi. Dengan menjaga etika, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan penuh kepercayaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya Tahira Zanjabila mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.